Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan namanya, dan menerima berkat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu Saudara pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat dan tentunya terus mengalami hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Isa Al-Masih TPI GLS. Hari ini kita sama-sama bersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sama-sama boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dia yang selalu melakukan segala perkara dalam hidup setiap kita. Tidak perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Dia terlalu sanggup. Dia terlalu sanggup menolong setiap kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kita, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama satu. Allah sanggup melakukan segala perkara, teruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, teruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Hanya Dia yang sanggup. Haleluya. Bersama-sama gereja Tuhan, angkat suaramu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang benar. Sama-sama yang percaya. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, teruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu sekarang. Teruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Ya, kita rasakan Tuhan bersama-sama memuji Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu sekarang itu. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya.
sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah yang menyertai kita dan Allah yang sama yang akan menyertai kita di tahun ke depan. Kita percaya sekalipun kita ada di penghujung tahun ini, kita tetap yakin bahwa hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Kami ingin mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Tuhan hari demi hari. Biarkan kami Tuhan melekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama. Katakan selamanya, selamanya. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
kasih Tuhan. Segala karya yang ada tak pernah sebanding dengan kasih-Mu Tuhan. Setinggi langit, sedalam samudra, lebih dalam kasih Tuhan, lebih tinggi kasih Tuhan. Oh, Kau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Yang lebih sama-sama. Ku sembah, kami angkat tangan kami, kami katakan kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, yes you are. Kami akan Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Salam jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, damai sejahtera Tuhan mengalir atas saudara. Dan ibadah kali ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berkumpul dalam nama Yesus. Engkau yang berjanji hadir di tengah-tengah kami. Dan kali ini Engkau menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami, mampukan apa yang akan kami dengar dari firman Tuhan. Mampukan untuk kami melakukan dengan setia, sehingga berkat-berkat Tuhan dalam segala hal datang kepada kami dan menjadi bagian dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah kehadiran kami belum menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, dan kami dilayakkan sebagai persembahan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar firman-Mu untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah penghujung tahun 2021. Dan sebagai khotbah pranatal, kita akan sama-sama memperhatikan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 yang bunyinya seperti ini. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang tahun 80-an sudah remaja, siapa tidak kenal dengan Kadir, seorang pelawak teman mainnya Doyok. Dia menjadi ikon logat Madura, padahal dia bukan orang Madura. Satu saat sedang terjadi syuting film yang akan menampilkan sosok pemeran orang Madura. Tetapi saat itu pemerannya berhalangan tidak hadir. Lalu Kadir mencoba untuk mengisi peran itu dan sutradaranya cocok. Sehingga dia menjadi tokoh pemeran logat Madura sepanjang karir komedinya. Luar biasanya, Kadir ini bukan orang Madura, tak iya. Bapaknya orang Arab, ibunya orang Jawa, dia lahir di Lumajang, dekat Gunung Semeru sana. Ia adalah peran figuran yang mampu melakukan perannya dengan sempurna. Perhatikan baik-baik dari sharing Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ke 20 ini, silahkan Bapak Ibu Saudara untuk membuat judulnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya proyek dan ingin sukses, Bapak Ibu tidak hanya perlu sumber daya alam, tetapi juga perlu human resource, perlu sumber daya manusia yang terbaik. Namun pada berita Natal pertama ini, yang dipakai siapa? Yang dipakai oleh Tuhan adalah para gembala. Siapakah para gembala ini? Memiliki kelebihan apakah mereka? Ternyata para gembala ini adalah kaum menengah ke bawah. Para gembala ini adalah orang pas-pasan, Bapak Ibu. Pas butuh, pas tidak ada. Bukan pas butuh, pas ada. Itu kan doa kita. Mau jadi orang pas-pasan, pas mau keluar negeri, pas ada duit, pas mau beli rumah, pas ada duit, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan para gembala ini dianggap para imam sebagai kaum yang tidak religius, tidak menghiraukan agama. Karena mereka sibuk dengan pekerjaannya. Wah, gua banget nih. Mudah-mudahan. Dan para gembala ini dianggap setara dengan para preman, para pemungut cukai. Kemudian, domba yang digembalakannya pun bukan selalu miliknya sendiri. Karena kebanyakan para gembala ini adalah buruh dan mendapat upah dari tuannya. Mereka marginal, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang tingkah laku. Saat di Bethlehem rame-rame karena persiapan sensus,
Hotel-hotel penuh. Keluarga-keluarga pada reuni karena pada pulang kampung dari negara-negara yang lain. Karena sebelumnya mereka terpisah, kemudian mereka pulang kampung lah. Dan para gembala tidak termasuk dalam keramaian orang-orang yang mau sensus ini. Tiba-tiba malaikat datang, bukan dengan kabar kematian, tetapi mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Berita ini berita keselamatan. Tetapi bukan sekedar seperti yang Daud beritakan. Karena berita kelahiran ini ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Tadi disebutkan sejumlah besar malaikat. Ya, dikatakan sejumlah besar malaikat memuji Tuhan. Biasanya kita menyaksikan berita satu malaikat atau dua malaikat. Tetapi sejumlah besar ini ada yang bilang 100 malaikat, 1000 malaikat, ada yang bilang 10.000 malaikat, ada yang bilang 100.000 malaikat. Intinya, ada pagelaran rohani yang luar biasa. Ada apa sehingga terjadi kehebohan surga yang begitu besar? Karena pribadi kedua Allah Tritunggal turun ke dunia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita. Mengapa berita besar yang berskala dunia ini dipercayakan kepada para gembala, kaum marginal yang notabene mereka beridentitas buruk di tengah-tengah masyarakat? 1 Korintus 1 ayat 17 mengatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, para gembala ini mewakili kita semua. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tersinggung, karena Bapak Ibu Saudara bukan level seperti nasib atau identitas para gembala tadi, biarlah saya saja yang akan mewakilinya. Saya mengaku bahwa gembala itu salah satunya adalah saya. Dan Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini andai kata keadaan kita itu seperti para gembala tadi, salah satunya adalah orang yang bodoh, jangan bangga dengan kebodohan kita. Karena jika Bapak Ibu Saudara berhikmat dan memiliki hati seperti para gembala pada saat itu, maka gereja kita akan bertumbuh lebih cepat, mengalami pertambahan jumlah jiwa dan pertumbuhan rohani yang maksimal dan sempurna. Ingat kalimat pertama Bapak Ibu Saudara, untuk kesuksesan sebuah proyek, orang akan memakai human resource terbaik. Kalau saudara sebagai manajer ini, atau saudara pemilik usaha, model karyawan seperti apa yang ingin saudara pakai? Di atas rata-rata atau karyawan rata-rata? Orang bilang nih, orang rata-rata itu adalah orang yang paling sukses di antara orang gagal, tapi biasanya orang yang gagal di antara orang yang sukses. Orang rata-rata itu adalah orang yang paling sukses, paling bangga di antara orang gagal. Tetapi mereka adalah orang yang paling mengenaskan di antara orang sukses. Sekalipun kita sederhana, kalau kita sakit, pasti kita akan diobati oleh dokter di atas rata-rata. Kalau kita jadi prajurit dan berperang, mestinya juga kita mau dipimpin oleh jenderal di atas rata-rata. Mestinya kalau saudara dipimpin oleh gembala atau pendeta, pengennya kan dapat pelayanan hamba Tuhan yang di atas rata-rata. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nah, lalu di mana posisi kita sekarang ini? Saya ulangi sekali lagi, untuk kesuksesan sebuah proyek,
orang akan memakai human resource yang terbaik. Orang dengan kemampuan di atas rata-rata. Tetapi Tuhan memakai Maria, Tuhan memakai Yusuf, Tuhan memakai para gembala. Dan ini untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Orang yang mampu memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi akan mengalami kedamaian penuh. Anak raja lahir bukan di istana, tetapi di padang, bahkan di kandang domba. Ayat 16 menjelaskan bahwa ada perjalanan kesukaan besar. Bapak Saudara kasih Tuhan, peran utama di Lukas 2 ayat 8-20 ini adalah para gembala. Gembala kembali ke Palestina, mereka bertemu Maria dan Yusuf. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau salah satu di antara gembala itu ada yang kritis ya, lalu nyolek temannya, enggak mungkin ini. Mana ada seorang raja lahir di kandang domba, ini hoak. Kalau teman-temannya kemakan hoak, skenario bubar. Coba kita akan lihat ayat yang ke-20. Kita lihat di sana, setelah menyelesaikan tugasnya, para gembala itu pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah itu, layar ditutup. Setelah kisah kelahiran Yesus di pasal 2 ini, di ayat-ayat berikutnya setelah gembala ini pulang ke rumah masing-masing, cerita gembala ini hilang begitu saja. Lalu kemana para gembala itu? Saya sempat berpikir Bapak Ibu, ceritakan dikit dong Pak Lukas. Kelanjutan mereka itu bagaimana? Mosok berhenti di situ saja? Barangkali setelah mereka bertemu dengan malaikat, kan sekarang ini banyak, jangankan ketemu malaikat, kadang-kadang seringkali ada orang latah itu bilang, oh Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berkata kepada saya, oh saya senang ketika ada jemaat yang mengatakan Tuhan berbicara kepada saya. Bisa kasih Tuhan, kalau waktu itu, para gembala ini bertemu dengan malaikat, mendapat sinar kemuliaan dari malaikat, mereka gemeteran, ketakutan mereka. Kenapa? Mereka merasa tidak layak. Tapi hari ini banyak sekali orang yang dengan latahnya mengatakan Tuhan berbicara kepada saya. Padahal itu ada di benak dia, pikiran dia. Kalau tidak ngomong seperti itu kelihatannya gatel. Bahkan sekarang dia mengatakan seperti itu dia dengan bangganya. Malah malaikatnya yang ketakutan kali. Firman Tuhan, dengar, lakukan dengan setia. Itu cukup Tuhan berbicara kepada kita, saudara dan saya. Memang ada saatnya Tuhan akan berbicara secara audible kepada kita. Tapi jangan jadi Kristen latah yang sebentar-sebentar mengatakan Tuhan berbicara kepada saya. Karena firman Tuhan itu kudus dan harus dihormati. Nah, tadi saya katakan berpikir ceritakan dikit dong Pak Lukas. Karena setelah ketemu dengan malaikat, siapa tahu para gembala ini ada yang jadi pengusaha restoran, pengusaha kuliner, dia ada yang jadi pengusaha hotel, kemudian ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi pendeta. Ternyata Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, para gembala ini adalah peran figuran dalam kisah Natal ini. Saya Kristen sejak dari lahir. Saat di usia sekolah minggu, ada pendeta senior lalu meninggal. Saya remaja, kemudian pendeta tadi digantikan dengan pendeta lain, kemudian pendeta yang menggantikan ini juga pensiun. Dan saat dewasa, ada pendeta pengganti lagi. Nah, dalam pelayanan, yang saya maksud di mana saya pernah bergereja dari kecil, dalam pelayanannya pernah ganti beberapa pendeta. Tetapi mimbarnya tetap sama, memberitakan Yesus Kristus yang sama yang lahir di Bethlehem. Yang pada akhirnya mati di atas bukit Golgota, turun ke alam maut, dan bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menjemput kita orang yang percaya. Para gembala ini mereka dipakai sesaat, dan mereka melakukan sebaik mungkin seperti
apa yang mereka dapat job description-nya. Bapak sudah kasih Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada saya dan saudara, mari kita lakukan itu dengan sepenuh hati. Saya ini mantan pemain teater Bapak itu. Satu saat salah satu TV daerah akan menampilkan film Paskah. Mereka kesulitan mencari peran pengganti, kesulitan mencari peran figuran. Dan mereka takut memerankan peran figuran ini karena perannya sebagai setan. Syutingnya paling tidak enak di satu gedung kosong yang gelap, tanpa kipas angin, make up mukanya biru dan merah, kemudian bercucuran keringat, kemudian saya loncat sono, loncat kemari kayak sungguh dituntut seperti bagaimana blingsatannya, tanpa kipas angin supaya kesannya serem dan berkeringat. Proses syutingnya 1 jam, tapi begitu saya menyaksikan filmnya, hanya muncul di layar TV hanya setengah menit. Tapi saya begitu bangga memerankan peran figuran ini. Saya ceritakan ke saudara, ke teman, ke tim teater. Pokoknya ketika ada kesempatan saya ceritakan itu dengan bangga. Dan setelah selesai tugas saya, udah selesai. Tapi menjadi berkat bagi TV Manado waktu itu. Beberapa waktu lalu ada hamba Tuhan sedang bicara di mimbar di awal pandemi ini. Tiba-tiba beliau jatuh di mimbar kemudian meninggal. Jangan pernah berpikir bahwa itu selalu kena kutuk hal-hal seperti ini. Tetapi memang peran figurannya hanya sampai di situ. Peran figuran sudah selesai. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita semua sedang berjuang untuk pendewasaan tempat pembinaan iman. TPI Green Lake Sunter bisa diresmikan sebagai gereja lokal dewasa di bawah naungan Gereja Isa Al-Masih, Sinode Gereja Isa Al-Masih. Sekaligus di hari yang sama, penahbisan gembala jemaat yang baru. Ini adalah bulan terakhir saya mendampingi Bapak Ibu Saudara sebagai gembala jemaat di TPI Klinik Sunter. Jika pada tanggal 22 Januari 2022, permohonan kita dikabulkan oleh Sinode Gereja Isa Al-Masih. Itu berarti peran figuran saya di TPI Green Lake Sunter akan selesai karena akan ada gembala yang baru. Saya bangga selama melakukan tugas pendampingan untuk Bapak Ibu Saudara. Sekalipun belum sempurna, kita sudah sama-sama berjuang. Dan harapan kita ke depan akan terjadi kegerakan kerohanian yang luar biasa, terjadi pertambahan jumlah jiwa, dan terjadi pertumbuhan rohani. Bapak Saudara kasih Tuhan, hamba Tuhan adalah peran figuran. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Sekali lagi, hamba Tuhan adalah peran figuran termasuk Titus. Dan tokoh utamanya adalah Yesus Kristus. Karena itu, jangan takut dilupakan orang, asal Tuhan diingat orang. Jangan takut tidak dipandang penting, asal Tuhan Yesus yang terpenting. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan tugas panggilan kita seperti para gembala yang menyambut dan merespon berita Natal. Kolose 3 ayat 23 berpesan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini menjadi modal. Saya bekerja di satu perusahaan pengolahan data, sampai terakhir 94 saya masuk surah Alkitab, dan sampai sekarang saya berpegang kepada ayat ini. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, hampir seluruh pekerjaan saya selesai. Kenapa? Karena Kolose 3:23 ini rema bagi saya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
dilihat orang atau tidak dilihat orang, lakukan pekerjaanmu dengan sepenuhnya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Mari silahkan Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan piranti perjamuan kudus ini. Bisa dengan air mineral atau dengan roti tawar atau nasi, bahkan kalau tidak sempat membeli roti tawar. Mari kita akan satukan roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita menyatu tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Sehingga inilah manunggaling kaulolan Gusti, inilah menyatunya yang ilahi dengan yang manusia ini, dan biarlah ini menjadi persekutuan kita yang berkenan di depan Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan roti ini, maka ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang aku pecah-pecahkan bagimu adalah tubuhku sendiri." Mari Bapak Saudara kasih Saudara, kita bersekutu dengan tubuh Kristus untuk mengingat akan pengorbanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Ia juga yang berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku." Mari kita terima dan bersekutu dengan cawan perjanjian baru oleh darah Yesus untuk pengampunan dosa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penghiburan-Mu. Hari ini kami menjadi ciptaan baru. Segala kutuk sudah dirubah menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami dikembalikan menjadi gambar dan rupa Allah kembali. Dan kami dilayakkan untuk menerima berkat-berkat yang selama ini diproteksi oleh karena ketidaktaatan kami. Dan hari ini kami mulai bisa menerimanya melalui pengorbanan darah Yesus. Apa yang kami dengar dari Tuhan, mampukan untuk kami melakukan dengan setia. Sehingga benar-benar kami menjadi corpus delicti. Kami benar-benar menjadi pembukti kebenaran bahwa hidup kami adalah pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan janji Tuhan itu akan tergenapi atas mereka. Mereka hidupnya mengalami perubahan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang letih lesu mereka mendapatkan kelegaan. Dan tidak ada jalan buntu bagi orang percaya. Karena Yesuslah jalan, bahkan kebenaran dan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, bersyukur atas kasih Tuhan. Kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan begitu dahsyat di dalam hidup kita, dan firman Tuhan begitu nyata buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas firman yang begitu indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini sebagai ungkapan syukur kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Bila setiap rupiah persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah ucapan syukur kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melakukan persembahan via transfer, persembahan dan perpuluhan di GATP GLS di rekening BCA 4133989989. Sekali lagi di 4133989989 atas nama GA Kelapa Gading. Dan terus kami mengundang setiap Bapak Ibu Saudara mengambil bagian di dalam ibadah pendalaman Alkitab setiap Senin jam 8 malam, lalu hari Sabtu jam 6 pagi ada doa pagi. Yuk sama-sama kita mencari wajah Tuhan dan beribadah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mulai tahun yang baru di 2 Januari 2022 di minggu pertama, kita akan mengadakan ibadah onsite. Sekali lagi, ibadah onsite dan Natal. Kami mengundang saudara sama-sama hadir
dengan protokol kesehatan, dan sama-sama kita beribadah di tempat ini. Lalu tanggal 22 Januari 2022 akan ada pendewasaan TPGLS. Yang teman-teman yang mau hadir bisa mengkonfirmasi di WhatsApp group. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima 2 berkat dari Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah ini dengan membuka hati kita, mengangkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Dan ya, berkat Tuhan dalam segala hal, dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan bisnis saudara, di dalam studi anak-anak saudara, berkat di dalam kerohanian saudara, berkat di dalam rencana-rencana saudara, berkat dalam persaudaraan saudara, mengalir hari ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah mari kita akan buka hati kita akan angkat tangan kita, dan mari Tuhan, kami akan terima berkat-Mu. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Tuhan memberikan-Mu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan rasa hormat dan ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita ambil saat teduh. Selesai ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus berkati dan shalom.